welcome back to my YouTube channel. So, hari ini aku akan bahas sesuatu yang cukup kontroversial, tapi sangat seru untuk didiskus gitu. Nah, jadi banyak banget orang yang bertanya sama aku, apakah IPK bagus itu penting? Aku akan bilang, iyalah, penting banget gitu. Tapi, IPK bagus itu bukanlah penentu utamanya, bukanlah jaminan utama gitu. Nah, mungkin aku akan bahas dari dua sisi ya. Yang pertama, kenapa IPK bagus itu penting. Yang kedua, kenapa IPK bagus itu bukanlah penentu utama. Oke, jadi kenapa IPK bagus itu penting? Bagus di sini tuh menurut aku minimal 3 ya. Kenapa penting? 1, kalau kalian mau lulus dari uni kalian, IPK kan harus ada standarnya kan? Ya, aku nggak tahu standar universitas itu berapa ya kan, beda-beda. Nah, tapi buat dapetin IPK yang bagus itu penting untuk kalian lulus. Karena kalau kalian nggak bagus IPK-nya, kalian bakal susah lulus. Apalagi kalau kalian misalnya IPK-nya di bawah 2 atau di bawah 2,5 ya biasanya belum bisa lulus. Jadi ya penting gitu, buat lulus tuh penting. Itu sesimpel itu alasannya kenapa IPK bagus itu penting. Yang kedua, kenapa IPK bagus penting? Jadi perusahaan itu sekarang juga sudah menetapkan standar di mana IPK 3 itu adalah minimal untuk lulus berkas, lulus administrasi. Jadi kalau kalian mau masukin CV ke satu company, kan pasti kalian harus cantumin IP tuh. Kalau di bawah 3, biasanya tuh nggak lolos gitu. Bahkan ada juga perusahaan yang nge-set 3,2 sampai 3,3 juga ada gitu. Jadi memang sekarang itu perusahaan udah tinggi-tinggi banget lah menetapkan standar IPK. Nah, dari hasil analisis aku tuh, kalau orang yang IPK-nya di atas 3, itu biasanya mereka lebih punya responsibility, karakter yang rajin, disiplin. Alasan yang ketiga, menurut aku sebagai bentuk pertanggungjawaban aku ke orang tua. Jadi kayak sebagai, ya bukan untuk memenuhi keinginan orang tua sih, tapi lebih ke kita tuh bertanggung jawab nih. Maaf Pak, udah disekolahin, udah dikuliahin, ini loh IPK aku. Intinya supaya mereka senang gitu, kita apresiasi mereka karena mereka udah doain kita, terus juga udah mendukung kita, kayak gitu sih. Itu sih 3 alasan kenapa IPK itu penting menurut aku ya. Nah, sekarang kita akan bahas kenapa IPK bagus itu bukanlah jaminan utama gitu. FYI gitu ya, aku sedikit cerita. Dulu waktu aku pertama kali kuliah, aku tuh doktrin yang ada di dalam diri aku tuh adalah pokoknya IPK gue harus perfect gitu. IPK semester ini gue harus 4 dan gue harus lulus dengan IPK 4. Aku tuh dulu berpikir seperti itu, sesempit itu, sampai-sampai pokoknya kalau gue C gue mau ulang. Seperti itu gitu. Sebenarnya pemikiran itu adalah sebuah mindset yang salah gitu. It's a misleading mindset. Setelah aku mengikuti beberapa webinar, terus juga ngobrol-ngobrol dengan beberapa kakak tingkat, beberapa orang-orang sukses, setelah aku mendapatkan beberapa masukan, aku jadi paham bahwa selama kuliah itu bukan akademis aja yang dicari, tapi juga soft skills, pengalaman leadership, time management, ya intinya harus imbang lah antara kuliah dengan organisasi. Aku tuh sadar bahwa IPK itu tidak harus 4, tapi IPK 3 itu wajib. Akhirnya aku nggak ngeset lagi IPK 4 gitu. Setelah semester 2 atau semester 3 ya, pokoknya intinya aku udah nggak ngeset 4. Aku udah tidak berharap untuk sempurna. Kesempurnaan itu terkadang bisa membuat kita terjatuh gitu. Aku mengeset IPK aku 3,5 gitu. Karena aku pengen aja gitu, aku pengen cum laude. Tapi kalau aku tidak sampai ke 3,5 pun waktu itu nggak apa-apa gitu. Karena menurut aku ya minimal 3, jadi 3 sampai 3,5 gitu, ya udah nggak apa-apa. Kenapa aku udah nggak ngeset 4 lagi waktu itu? Karena aku pengen mengalokasikan 0,5-nya untuk aktivitas organisasi aku di kampus, 3,5-nya untuk akademis gitu. Jadi aku memang mengalokasikan itu. Terus mungkin kalau kalian bertanya kenapa nggak 3,9 aja atau 3,8, aku akan bilang aku nggak mau gitu. Karena misalnya aku mengejar akademis 3,8 nih, 0,2 untuk organisasi, menurut aku nggak cukup sih. Ya balik lagi, jadi IPK itu kenapa bukan faktor utama gitu. Karena aku punya beberapa teman-teman, let's say si A 3,2, si B 3,9. Tapi ternyata saat kerja itu yang lebih diterima duluan tuh yang 3,2 gitu. Jadi
kalau ada yang bilang bahwa IPK itu harus tinggi nih biar cari kerjanya gampang, menurut aku, seberapa tinggi IPK kamu tidak berpengaruh pada seberapa cepat kamu dapat kerja. Ada kok banyak banget IPK orang yang tinggi banget, tapi nggak diterima di mana-mana gitu. Ada yang IPK-nya cuma 3 pas, tapi banyak banget yang rekrut gitu. Nah, jadi ada beberapa aspek yang memang dilihat oleh si company gitu. Mereka tuh pengen lihat soft skills kita, aktivitas organisasi kita seperti apa. Jadi memang ada faktor-faktor lain yang perusahaan lihat instead of only IPK gitu. Jadi kita tuh selama kuliah itu jangan mikirin IPK terus. Kita tuh harus pentingin organisasi gitu. Kita tuh harus menggali potensi apa sih, soft skill apa yang bisa kita improve gitu, supaya nanti once kita mau bikin bisnis sendiri atau kita mau kerja sama company, itu tuh kita jadi lebih siap gitu. Terutama nih time management. Dulu tuh aku ikut aktivitas paduan suara di mana itu tuh bener-bener sampai malam banget setiap hari, dan itu di situ time management tuh diatur gitu. Itu terus leadership skill, kayak kamu pas kamu jadi ketua, kamu tuh gimana sih cara kamu menghandle staff kamu, itu juga penting. Terus communication skill, kadang kan ada orang yang pintar buat dirinya sendiri tapi dia tuh nggak bisa ngomong dengan orang gitu. Jadi itu juga jiwa sosial atau kemampuan bersosial itu harus dilatih juga, which is didapetin dari pengalaman berorganisasi gitu. Terus selain itu koneksi gitu. Kalau kalian ikut organisasi kan pasti kalian kalau mau partner dengan ini, dengan itu kan kalian pasti bentuk koneksi kan. Nah itu juga penting gitu, bentuk koneksi. Jadi ada hal-hal penting di luar akademis yang kalian harus pikirin gitu. Tapi kalau misalnya ada juga orang yang IPK 3,9 tapi dia aktif banget nih jadi ketua ini, ketua itu. Itu bagus sih, yaitu berarti double booster sih menurut aku. Mostly IPK itu penting tapi memang bukan jaminan utama. Jadi buat kalian yang masih mahasiswa, yang masih sekolah gitu ya, belajarlah sebaik mungkin, berorganisasilah seaktif mungkin. Karena kalian saat keluar dari kampus itu jangan cuma IPK kalian doang yang dibawa, tapi juga ada pengalaman organisasi juga, soft skill kalian yang sudah terimprove. Itu yang kalian bawa sebagai bekal untuk ke dunia kerja. Karena di dunia kerja itu bukan lagi soal IPK, tapi soal soft skill. Gimana cara kalian handle masalah, terus gimana cara kalian bikin inovasi baru, gimana cara kalian berkomunikasi. Itu sih menurut aku. So, itu pendapat aku. Kalau kalian punya pendapat yang berbeda, kalian bisa tulis di komentar, open for any discussion. Segitu aja video dari aku. Semoga kalian suka. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Dan see you on another videos. Bye guys!